Halo pemirsa, jumpa lagi sama Irma Darmawangsa. Nah sekarang Irma tuh lagi ada di wilayah Tangerang dan Irma lagi ngikutin sosok Ibu Amsa yang pekerjaannya itu pengupas kerang hijau. Nah penasaran kan? Yuk kita ikutin ya. Assalamualaikum. Apa kabar ibu semua? Nah pemirsa, ini dia yang namanya Ibu Amsa. Bu Amsa tuh, say hello, halo sama pemirsa. Nah ini namanya Ibu Amsa. Ibu Amsa itu profesinya pengupas kerang. Coba Iya. Ibu bisa ceritain kerjanya itu kupas kerang ini dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam itu pagi jam 9 lah Heeh, sampai jam 11 kadang. Kalau lagi nggak banyak, kalau banyak sampai jam 12 malam apa? siang. Siang. Iya. Jadi dari pagi, Sampai jam paginya 12. jam berapa? Paginya jam 9, Jam 9 pagi sampai jam 11. Iya, jam 11 siang tuh. Dapet kadang 3 kilo. kadang bisa sampai maghrib kalau lagi banyak. Iya lagi banyak sampai maghrib, sehari mulain lagi tuh dari jam 12 sampai Ya, sore. dari habis zuhur dimulai lagi Iya, mengupas kerangnya. iya. Terus kayak kayaknya ada 4 tahun mah kerja. Tahunan. Iya, 4 tahunan udah lama. Nah, Ya. kalau boleh tahu penghasilan ibu dari ngupas kerang ini satu hari dapat duit berapa? Satu hari kadang dapet 10.000, kalau lagi banyak tuh 12.000. Ya Paling terus sedikit? sedikit paling 5.000, kalau lagi sedikit tuh lagi kurang barangnya. Paling jam 9 pulang, jam 10. Ya, kadang dapet ya, kadang lagi banyak tuh dapat 4 kilo, 5 kilo, lagi nggak banyak tuh sedikit paling 2 kilo, 3 kilo. Tuh pemirsa, jadi pekerjaan ibu kalau dilihat orang gampang, cuman ngupas kerang doang, nggak segampang itu. Ini kerjaan dari pagi dan ini kan kerang masih dikupasin satu persatu ya. Dan sebanyak ini bisa sampai ribuan kerang. Nah, lihat nih yang udah dikupasnya Irma injak-injak aja ini udah berapa? Udah ada jutaan kali nih, jutaan kerang nih. Nah kan ngupas begini kan capek, makanya nggak bisa satu orang, harus banyak orang. Kalau satu orang gempor juga, ya kan? Heeh. Coba caranya gimana? Kasih lihat. Ya, Mbak Irma ya. Mm-mm. Ini aja nih. Tuh itunya, pisaunya. Begini tuh dibuka dulu. Dibuka. Ya, terus ininya dipotong tuh. Oh, itu yang nempel dipotong ya. Iya, terus tuh begini caranya mah gampang. Gampang ya. Tapi Tapi ya kalau banyak kan capek banyak, juga iya, ya Bu capek ya. ya, paling juga capek juga dapat 2 kilo, paling 3 kilo. Enggak ini sih, enggak sering-sering dapat 5 kilo. Coba tuh. Lu tadi Iya, udah tuh. praktekin lu kotor lagi tangan gue. Coba ibu sekarang pegang nih. Iya. Oke. Suwe yuk. Gue udah cuci tangan. Deh. Nih, ada nih yang matang tuh. Oke Mbak nih Irma, sekarang ya. pemirsa Irma mau coba ya caranya ngupas kerang hijau. Iya begitu. Oke. Iya. Tuh, Iya, dapat betul. satu. Iya, begitu. Tuh, jadi kayak gitu doang caranya. Bisa itu. Bisa lah, Iya. gampang banget. Nih, tapi kalau banyak keriting juga tangan. Ya, ini nih, Kayak Mbak. gitu. Tuh. Oh, nih yang udah Tuh, dibuka. Iya, yang Nih, udah. tinggal dibelek. Tuh. Terus Iya begitu tuh, doang. Iya, jadi emang biar gampang. kosong nih. Dan ini gampang, dagingnya gampang. utuh seperti itu. Iya. Dan pekerjaan seperti ini ternyata penghasilannya hanya 10.000 dalam satu hari. Apakah itu cukup untuk kebutuhan ibu sehari-hari? Ibu Amsa ini anaknya 4 Iya. ya. Nah, makanya kita sekarang lagi ada di Uang Kaget. Ibu Amsa anaknya 4, paling tua yang sulung itu 17 tahun umurnya ya Bu ya. Iya. Yang paling muda tadi kan Irma udah sempat tanya-tanya, yang paling muda umur Umur 1 tahun. tahun. Tuh masih Iya. ada bayi. Dan yang namanya bayi itu harus membutuhkan susu, Iya. membutuhkan pembalut bayi, ya kan? Iya. Itu kebutuhan bayi justru lebih mahal. Yang Irma tahu tuh biaya untuk kebutuhan bayi itu lebih mahal loh daripada orang dewasa. Karena kalau bayi itu harus dipenuhi kebutuhannya, bagi susu, pembalutnya Iya, gitu kan, makannya Iya, semuanya itu sehari-hari, lebih mahal iya. dari Iya. kebutuhan-kebutuhan orang dewasa. Apakah cukup hanya dengan
penghasilan 10.000 dalam satu hari. Tuh bayangin tuh pemirsa. Yang gak cukup juga dicukup-cukupin aja Mbak. Gimana ya orang dapat penghasilnya segitu. Ya jadi dicukup-cukupin aja. Jadi ya biar gimana lah orang susah. Kasih itu apa pengen ngebantuin suami. Sabar ya Bu ya. Pengen bantuin suami. Kasihan kadang nggak dapet. Sabar ya Bu ya. Ya pemirsa, awas kena ini. Taruh dulu. Nah, Nggak dapet suami 1 minggu. Kasihan yang masih nyusu Mbak. iya, jadi ini makanya Irma datang ke sini dan di program Uang Kaget ini Irma banyak-banyak mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran. Kalau kita jangan selalu melihat ke atas, ya. Kalau kita ngelihat ke atas nggak ada habisnya, di atas langit selalu ada langit, di atas langit selalu ada langit. Kita lihatlah ke bawah. Ya contohnya kita lihat seperti kehidupan Ibu Amsa dan juga ibu-ibu yang lain semua yang ada di sini sama semua. Jadi memang dengan seperti ini ya janganlah pelit-pelit sedekah untuk teman-teman semua yang berkecukupan, yang hidup sejahtera. Sedekah itu tidak bikin kita miskin gitu, karena ya kita harus ngelihatnya ke bawah, jangan ngelihat ke atas terus. Dengan aku ikut program di Uang Kaget ini, benar loh, aku banyak dapat pelajaran. Aku ngelihat kehidupan ibu. Bayangin anak 4 umur 17 tahun, umur 7 tahun, umur 4 tahun dan 1 tahun ya. 4 anak. Penghasilan Ibu Amsa hanya 10.000 satu hari dan bapaknya juga ya, suaminya hanya 10.000 sehari. Jadi kalau digabung mereka berdua hanya 20.000 satu hari. Bayangkan 20.000 satu hari, anak 4. Cukupkah itu pemirsa? Nah itu dia, kita pikirkan aja sendiri. Jadi banyak banget pelajaran yang kita ambil. Janganlah pelit. Kalau kamu yang udah kaya dan makin kaya, jangan takut miskin untuk banyak-banyaklah sedekah. Dan juga ya aku sih juga ambil pelajaran ini untuk aku kasih tahu ke anak aku, karena kan anak aku jangan kasih lihat enaknya aja. Aku akan kasih tahu nih loh, lihat nih ada adik-adik yang seperti ini kehidupannya, dia makannya aja susah, minum susu aja susah. Jadi kamu yang sekarang udah hidupnya enak nih sama mama, kamu tuh jangan ya terlena istilahnya. Nanti kamu harus sekolah yang pinter, jadi orang yang sukses. Nanti kalau udah bisa jadi orang yang sukses, kamu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang selalu aku tekankan buat anak aku. Menurut Mas sendiri mungkin alasan mungkin akhirnya mau terjun juga nih, berani terjun. Mungkin dulunya mungkin ada pengalaman pribadi dalam arti ya pernah susah juga atau seperti apa sih, kayak Oh iya, aku berawal bukan dari orang langsung ada gitu loh. Aku tuh dulu ya jadi penyanyi, aku belum punya kendaraan loh. Belum punya kendaraan pribadi satupun, motor nggak ada, mobil nggak ada. Aku tuh naik mobil bak sound system. Tuh, benar, boleh ditanya. Jadi aku nggak bohong-bohong, nggak rekayasa. Boleh ditanya, ada nama orkesnya itu Rilis Band ya, Rilis Band. Nah itu pimpinan bandnya itu namanya Pak Fauji. Itu aku numpang, Pak Fauji aku nebeng dong, soalnya aku nggak ada kendaraan. Kalau misalkan aku naik bis, terus naik ojek lagi kan jauh tuh. Kalau naik bis kan nggak, kalau dari rumah nggak ada langsung naik bis, mesti naik ojek dulu, baru nanti di terminal naik bis. Nah itu biayanya lumayan, yang ada kepotong duit honor aku habis gitu kan, habis cuma buat ongkos doang. Jadi aku nebeng sama pimpinan band yang punya sound systemnya, aku nebeng tuh di mobil bak di belakang, aku tutup terpal. Karena kan mobil bak itu kalau kelihatan ada orang di belakang kita kena tilang. Jadi gue ditutup terpal biru sama nyokap sama mama. Terpal biru panas banget. Itu pengalaman saya. Jadi saya pun pernah susah gitu kan. Awal mula mama sama bapak saya ke Jakarta, itu kita ngontrak rumah petak kota kecil di daerah Cempaka Baru. Tuh boleh ditanya tuh. Kenal nggak sama keluarga Pak Darmo Wangsa? Pasti mereka tahu. Rumah kecil. Nah, nyokap anak ada berapa? 5. Saya keluarga. meskipun sekarang udah sukses nih, tapi tidak lupa. Oh iya harus, justru itulah makanya kan saya juga, karena saya juga pernah merasakan yang namanya
hidup susah, pernah merasakan lah yang namanya ya makan seadanya. Saya pernah ya pada kadang nggak nyusu juga kagak, makanya gue pendek. Bener, gue kan dulu nggak minum susu, nggak, karena nyokap dulu mama ya nggak sanggup beli susu. Waktu aku kan anak ketiga, berarti udah ada kakak 2, terus aku ada adik lagi, dan adik aku disabilitas. Ya, jadi ABK, anak berkebutuhan khusus, yang butuh biaya banyak banget. Tapi kita ya gitu, mama kan nggak kerja, yang kerja hanya bapak. Sedangkan bapak aku untuk penghasilannya nggak, ya dibilang sebenarnya nggak cukup untuk kita semua, tapi ya kita cukup-cukupi, samalah kayak Ibu Amsah. Sebenarnya nggak cukup, tapi karena keadaan harus kita cukup-cukupi. Itu seperti itu. Kalau misalkan kita mau mengikuti ini mah nggak cukup, ya memang nggak akan cukup. Tapi kan keadaan kita seperti itu, kondisinya seperti itu, harus dicukup-cukupin. Makan yang harusnya nasi segini, ya kalau bisa segini, gitu. Itulah namanya keadaan. Tema mungkin ada kata-kata nih buat untuk menguatkan ibu ini gimana untuk kehidupan. Iya, untuk ibu yang sabar di balik semua namanya cobaan hidup itu pasti ada hikmahnya. Yang penting kita berusaha, berdoa ya. Terus ibu benar-benar tulus, ikhlas membesarkan anak. Karena kita nggak tahu kadang anak yang mengangkat kita. Gitu. Iya benar. Ya sama lah kayak ya aku sih bukannya mau menyombongkan diri. Seperti orang tua aku kan, ya dulu bukan orang tua ada. Tapi akhirnya rezeki aku bagus. Aku akhirnya bisa mengangkat keluarga aku. Nah, kita kan nggak tahu ibu anak ada 4. Yang penting ibu benar-benar membesarkan dengan tulus, ikhlas, mendidik mereka supaya mereka menjadi orang sukses dan bisa mengangkat derajat ibu, bisa menjadi lebih baik.